Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very good evening, everybody. Yes. Evening. Are you okay? Are you okay?
Okay, I'm fine. Oke, semoga juga kalian selalu sehat ya. Nah, oke, thank you very much for your joining in this Zoom today. Jadi saya ucapkan terima kasih pada para mahasiswa yang sudah join di Zoom ataupun join di YouTube. Jangan lupa untuk absensi kalian bisa tuliskan nama dan name ya. Jadi kalian bisa tuliskan ya nama dan name bisa di kolom Zoom atau di kolom YouTube. Nah, barangkali ada yang paketannya berlimpah bisa ikut di Zoom. Barangkali kalian punya paketan YouTube, silahkan bisa join di YouTube ya. Jadi kita fleksibel ya. Yang penting absennya ya, nama dan name. Jadi untuk absennya akan dihitung selama kita perkuliahan ya. Nanti kalau udah kuliah selesai biasanya dia akan close ya. Jadi absensi tidak saya hitung ya. Jadi silakan selama perkuliahan ini bisa langsung absen ya. Jadi kalau misal katakanlah kita sudah selesai baru absen ya mohon maaf ya. Jadi silakan untuk segera absen. Nah, oke. Kita akan lanjutkan untuk materi pada hari ini. Jadi karena kondisi dan situasi ya. Kalau kemarin mungkin hujan, kalau sekarang masalah jalan ya. Jadi oke, kita hari ini online ya. Hari ini online. Terus untuk kuliah minggu depan seperti apa, Miss? Nah, jadi kita lihat sikon ya. Semoga saja juga tidak halangan, jadi kita bisa ketemu lagi ya. Kita sudah sebulan lebih nggak ketemu ya. Oke. Nah, kalau kemarin ya, kemarin itu di previous meeting kita sudah diskusi, kita sudah bahas materi tentang simple present tense. Ya, kita membahas tentang tenses yang digunakan dalam waktu saat ini atau sesuatu yang terkait dengan kebiasaan yang rutin kita lakukan atau sesuatu yang sudah menjadi habitual action, sering atau mungkin rutin kita kerjakan di waktu-waktu tertentu atau mungkin bisa mencakup waktu yang terkait dengan sesuatu yang sudah dijadwalkan, yang sudah rutin punya schedule atau sesuatu yang biasanya terkait dengan fakta atau kebenaran umum. Nah, kalau kemarin kita bahas itu. Nah, terus sedikit review juga. Kemarin di simple present tense itu sebenarnya memang penanda waktunya juga cukup banyak ya. Yang intinya dia bisa mengacu ke saat ini misal. Katakanlah hari ini misal, this morning, this evening, pagi ini misal, siang ini misal, this afternoon, this evening, this morning, atau mungkin terkait dengan waktu-waktu yang saat ini ya, waktu-waktu yang saat ini, terus atau sesuatu yang terkait dengan frekuensi waktu tertentu, misal always, usually, often misal, ya selalu, sering, kadang-kadang, never, tidak pernah. Nah, jadi sesuatu yang terkait dengan frekuensi waktu-waktu tertentu, ya, atau terkait dengan every day, misal setiap hari apa, misalnya setiap hari Senin, misal every Sunday, every Monday, in the weekend. Nah, jadi sesuatu yang terkait dengan frekuensi atau hari-hari tertentu. Nah, terus kemarin juga di simple present tense. Di simple present tense kemarin, verb yang digunakan adalah verb 1. Ya. Verb bentuk ke-1. Nah, verb ke-1 itu kalau yang memakai they, we, I, sama you, kata kerjanya dia nggak menggunakan SES. Nah, tetapi kalau dia subjeknya adalah she, he, it, maka kata kerja itu biasanya endingnya adalah ending S atau ES. Nah, seperti yang kita diskusikan kemarin. Barangkali kalau kalian menyimak ya, karena kalau kita belajar tenses ini kalau nggak nyimak, kemungkinan nanti nggak bisa ngerjain ya, karena memang ada rumus, kita harus ngerjain bareng-bareng nanti biar nanti di ujian akan gampang. Nanti soalnya nggak bisa di googling ya. Kalau untuk materi yang tenses ini kita nggak bisa searching Google, jadi memang kita harus menuliskan sesuai dengan rumus. Nah, terus verb apalagi misal, nah kalau kemarin juga menggunakan to be ya, bahwa to be itu adalah kata kerja. Seperti apa? Kalau present tense berarti to be-nya adalah is, am, sama are misal. Nah, terus apalagi misal yang kemarin. Nah, oke, kalau misal kita pengen membentuk yang namanya kalimat positif, negatif, sama interrogatif misal. Nah, di situ juga tertulis formula ya atau rumus. Nah, jadi ada rumus bagaimana kita kalau membentuk kalimat positif,
bagaimana membentuk kalimat negatif atau kalimat interrogatif. Ya, ketika saya ingin menuliskan misal saya makan, I eat. Nah, bahasa Indonesia saya tidak makan. Selesai. Apakah saya makan misalnya? Tinggal tambah tidak, selesai untuk negatif ya. Nah, terus kalau untuk interrogatif tinggal tambah apakah, sudah selesai. Nah, tetapi kalau di dalam bahasa Inggris itu cukup berbeda. Ya, misal saya makan itu I eat misal. Saya tidak makan nggak bisa kan, I not eat. Kalau kita kembali ke rumus yang kemarin, kita butuh ya namanya kata kerja bantu untuk membentuk negatif dan interrogatif kemarin. Nah, kata bantunya apa? Oh, kata bantunya itu adalah do sama does kan kalau kemarin ya. Kalau untuk subjeknya yang menggunakan adalah they, we, I sama you, kata bantunya adalah do misal. Nah, kalau kata bantunya adalah does ya, dia yang menggunakan adalah she, he, it misalnya. Saya makan, I eat. Saya tidak makan berarti I don't eat ya, atau I do not eat. Apakah saya makan misal berarti ya do I eat misalnya seperti itu. Nah, terus apalagi misal to be yang digunakan pun juga to be present, yaitu apa? Is, am sama a ya. I menggunakan am, she, it menggunakan is, you, we sama they menggunakan a. Nah, jadi kuncinya di present tense adalah kata kerja bantu do atau does ya. Nah, terus kalau untuk kalimat verbal, kalau kalimat nominal menggunakan to be yaitu is, am sama a. Katakanlah kalau saya cuma memberikan kalimat positif aja, nah sebenarnya lebih enak ya untuk membentuk negatif dan interrogatifnya. Jadi mungkin persoalannya akan seperti itu ya untuk UAS nanti. Nah, terus apalagi yang kemarin di simple present tense. Nah, ada juga tentang penggunaan modal verb pada simple present tense. Nah, seperti apa misal kayak penggunaan can, shall misal, will, should, must. Nah, kemarin juga kita bahas itu. Nah, kalau untuk kasus yang dia ada modal seperti itu ya, maka kita nggak butuh kata bantu, tetapi kita cuma langsung menambahkan not ya kemarin misalnya. Saya bisa, I can misal. I can, aku bisa pergi misal, I can go. Aku tidak bisa pergi, tinggal tambah not aja untuk negatifnya. Jadi kita tidak perlu menambahkan do atau does ya kata bantu karena setelah modal verb itu langsung tambah not. Itu kalau di present tense. Nah, sekarang hari ini kita akan ke past tense ya. Jadi kalau kemarin itu membahas sesuatu yang rutin atau biasa kita lakukan di dalam keseharian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang simple past tense. Nah, ketika kita berbicara tentang simple past ya atau tenses yang ada past, nah biasanya itu akan mengacu ke apa ya? Sesuatu yang lampau ya, sesuatu yang lampau. Nah, kalau present itu saat ini ya, dia identik dengan sesuatu yang saat ini dilakukan. Bukan berarti mungkin bisa diartikan sedang, tetapi lebih ke saat ini ya. Nah, saat ini. Nah, kalau di past tense, past itu sesuatu yang lampau, lewat ya. Kalau kita artikan kata past itu bisa artinya lewat, lebih, lampau. Nah, berarti kalau simple past tense adalah terkait dengan aktivitas atau kejadian kegiatan yang sudah terjadi di waktu yang lampau ya. Jadi di waktu yang sudah berlalu, entah itu mungkin bisa kemarin, 2 hari lalu, tahun lalu, minggu kemarin, ya intinya dia sudah lampau katakanlah. Nah, oke, biasanya yang cukup paling banyak digunakan itu biasanya ketika kita pengen menceritakan tentang hal atau pengalaman yang sudah kita lakukan atau yang sudah terjadi. Misal apa? Ketika kita pengen menceritakan atau menuliskan pengalaman kita misalnya atau liburan kita, misal kita habis pergi kemana atau mungkin kita liburan kemana ya atau kita piknik kemana misalnya, itu biasanya untuk retell story menceritakan kejadiannya itu biasanya kita menggunakan simple past tense. Nah, jadi sesuatu yang lampau.
Kalau di present tense ya, kalau di simple present tense, nah kan apa sih yang kita ceritakan? Nah, biasanya kalau yang simple present tense kemarin sudah kita singgung di verb juga. Kalau present tense itu biasanya identik dengan cerita yang terkait dengan apa ya, yang kita lakukan di hari Minggu ya, misal kejadian atau mungkin kegiatan kita di hari Minggu, kegiatan kita di hari weekend, atau mungkin yang terkait dengan ketika kita memperkenalkan diri ya, atau ketika kita pengen mendeskripsikan katakanlah diri kita. Nah, itu biasa menggunakan present. Maka dari itu kan kita flashback sedikit ya. Jadi ketika orang pengen memperkenalkan diri, pasti cenderung yang digunakan tense-nya pasti yang present kan. My name is, misal. Namaku adalah, misal. I live in, aku tinggal di mana, karena itu identik dengan sesuatu yang saat ini. Nah, tapi ketika misal katakanlah ketika kita sedang berkenalan, terus menceritakan bahwa saya lahir di mana, itu kan sesuatu yang kejadian yang udah lampau kan, tetapi diceritakan ulang. Nah, itu biasanya menggunakannya kan past tense kan, pasti menggunakannya I was born, aku dilahirkan di, atau mungkin aku dilahirkan kapan. Nah, karena itu sesuatu yang terjadi yang di waktu yang lampau ya. Mungkin bisa belasan tahun yang lalu, misalnya atau puluhan tahun yang lalu, maka dari itu dia menggunakan past tense. Ya, ketika orang perkenalan biasanya, nah mesti pakainya I was born, tidak I am born ya, tetapi I was ya. Was itu kan to be-nya past kan, berarti kan dia nggak menceritakan ulang bahwa aku lahir di mana misal atau kapan. Nah, oke. Jadi yang paling gampang biasanya ketika kalian menemukan cerita pengalaman atau liburan, nah itu pasti akan menggunakan simple past tense. Nah, jadi nanti untuk UAS ya, kalau kemarin kita untuk UTS tugas kita adalah membuat resume buku kan, kemarin kan kita resume buku ya. Nah, nanti untuk tugas UAS kita nanti juga ada ya, nanti akan saya infokan mungkin di pertemuan 14 atau 15 ya. Nah, kita akan bahas, nah tugas kita apa. Nah, ya, jadi nanti terkait dengan simple present dan simple past tense. Nah, tetapi nanti untuk UTS kita akan membahas semua tenses yang kita pelajari setelah UTS sampai UAS. Nah, kalau di simple present tense, verb atau kata kerja yang digunakan adalah bentuk pertama, verb 1 kan. Nah, kalau di simple past tense, kata kerja yang digunakan adalah bentuk kedua. Nah, oke, kita ke sini dulu. Nah, ya. Terus ya, kata kerjanya itu bisa bentuk reguler atau irregular ya, atau sesuatu yang ibarat kata bisa kata kerja yang teratur, kata kerja yang tidak teratur ya, atau tidak beraturan. Terus to be yang digunakan apa, misal to be ternyata yang menggunakan to be-nya itu juga to be past ya, yaitu was sama were. Nah, terus nanti untuk helping verb ya, kita menggunakan did ya. Kalau kemarin di present tense to be-nya adalah is, ma, helping verb-nya apa, do sama does. Nah, tapi kalau nanti di past tense helping verb-nya adalah did. Terus apalagi nih? Nah, penanda waktu. Penanda waktu juga menunjukkan sesuatu yang lampau misalnya. Sesuatu yang lampau itu seperti apa? Mungkin penanda waktunya yesterday, kemarin. Yesterday morning, berarti kemarin pagi. Yesterday afternoon, yesterday evening. Nah, jadi sesuatu yang kemarin, tapi kemarin apa? Nah, itu bisa juga disebutkan ya. Last, misal last Sunday, ya minggu terakhir. Misal last week, minggu lalu. Misal last month, misal bulan yang lalu. Last year, nah misal tahun lalu ya. Nah, atau terkait dengan misal ago, misal ago itu biasanya yang sudah berlalu ya, misal kayak 2 days ago berarti 2 hari yang lalu, 2 weeks ago 2 minggu yang lalu, 2 months ago 2 bulan yang lalu misal, atau setahun yang lalu, a year ago. Nah, jadi biasanya kalau belakangnya ago itu adalah menunjukkan past atau lampau, atau mungkin bisa terkait dengan tanggal-tanggal yang udah berlalu katakanlah ya, bisa di bulan atau tahun-tahun yang lalu misal, atau mungkin terkait dengan event ya, kegiatan yang memang udah berlalu, atau mungkin ada satu event yang dia sudah berlalu. Nah,
Atau terakhir adalah tahun-tahun yang sudah berlalu ya. Biasanya dia ditandai dengan angka. Ya, misal kalau katakanlah kita tahun 2021 misal, berarti misal tahun sebelumnya misal 2020, 2000-an, 90-an lah, dan itu menunjukkan penanda waktu yang apa ya? Pas ya, yang lampau. Nah, terus kita akan kembali ke tadi ya, reguler sama irregular. Nah, oke, jadi kan kata kerja ada yang bentuknya adalah reguler sama irregular ya, kalau di dalam past tense. Nah, oke, kita akan lihat ya. Nah, jadi kalau reguler kan ini sebenarnya juga kita ngulang di zaman kemarin ya, di regular sama irregular verb ya. Nah, kita sekilas bahas. Nah, oke. Nah, di sini ada regular verb. Nah, kalau apa ya? Di simple past tense ya. Simple past tense kan menggunakan verb 2. Nah, verb 2. Terus sedangkan present verb 1. Nah, tetapi biasanya kalau kita sudah ke ranah simple past tense biasanya verb yang digunakan nanti itu kan verb 2 sama verb 1. Nah, meskipun itu kita juga harus hafal nih ya, perubahan verb 1, verb 2 dan verb 3. Kalau di present tense kita setidaknya mengetahui adalah verb yang ending ses, tetapi kalau nanti di simple past tense minim ya kita harus hafal verb 2-nya apa dari verb 1 ya. Karena verb 2 bahkan mungkin verb 3 itu bisa berbeda dari verb 1. Nah, reguler di sini maksudnya adalah beraturan. Nah, kalau kita masuk ke ranah verb 2 atau katakanlah entah itu verb 2 atau verb 3, biasanya ya untuk bentuk verb 2 dan verb 3-nya itu adalah ending ed atau ending d. Nah, biasanya kan seperti itu kan. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kita review ulang lagi. Nah, jadi ada beberapa aturan ya, ada beberapa aturan bagaimana kata kerja itu di ending D atau ed. Jadi semua itu juga ada aturan, kayak halnya kemarin di present tense ada kata kerja yang ending s, ada kata kerja yang ending es. Nah, kalau di sini ya, kalau kita lihat, nah basicnya itu dari sini ya. Jadi kata kerja yang dia endingnya e, ketika nanti mungkin dia verb 2 atau verb 3 dia endingnya tambah d. Misal like jadi like, move jadi move. Nah, ini dasarnya ya. Jadi nanti yang sebelah kanan yang ending DED itu bisa verb 2 atau mungkin verb 3-nya. Terus kata kerja yang endingnya konsonan plus y, huruf j dirubah jadi i tambah ed. Misal carry jadi carried, study jadi studied. Nah, terus kata kerja yang endingnya adalah konsonan dan sebelumnya vokal, maka konsonan terakhir harus didouble tambah ed. Misal stop jadi stopped. Nah, itu adalah dasarnya. Nah, terus kata kerja yang reguler itu apa saja? Sangat banyak ya, sangat-sangat banyak. Jadi yang biasanya endingnya DED. Banyak sekali ya. Misal katakanlah verb satunya ini ya, walk, verb 2-nya ya, ini ada verb 2, verb 3-nya itu tambah ed. Misal play jadi played, verb 3-nya juga sama. Nah, jadi identik dengan sesuatu yang akhirannya d atau ed ya. Nah, mungkin kita bisa tuliskan singkat di sini ya. Nah, misal apa nih? Kuncinya sih memang kalau yang namanya kata kerja memang harus cukup hafalan ya. Nah, oke. Misal apa nih? Misal katakanlah verb 1. Oke, misal kata listen, misal mendengarkan. Nah, verb 2-nya apa? Nah, misal seperti ini. Terus apalagi misal watch, melihat misal. Verb 2-nya apa? Nah, terus misal apalagi ya? Open misal. Nah, verb 2-nya apa? Nah, ini. Terus misal, nah close misal, verb 2-nya apa? Nah,
Jadi memang kuncinya memang hafalan sih. Cuman saya gini ya, saking banyaknya kata kerja, kalau saya sih mending setidaknya kita cukup tahu kata kerja yang familiar aja ya, atau kata kerja yang sekiranya familiar atau sering kita gunakan dalam keseharian. Nah, terus misal apalagi nih, cook misal memasak. Nah, verb 2-nya apa? Nah, oke. Seperti itu ya. Untuk reguler itu kan ada banyak sekali ya. Nah, terus kita akan ke irregular verb. Nah, irregular verb itu sesuatu yang berkebalikan. Berkebalikan itu apa? Nah, biasanya ya, dia tidak di ending DED, tetapi biasanya verb 2, verb 3-nya dia bisa berubah total ya. Bisa berubah total sesuai dengan apa ya? Daftar sih. Kalau irregular verb itu sudah ada daftarnya ya. Jadi mana Miss yang kita bisa hafal lebih dahulu ya. Kalau saya sih terserah ya. Cuman gini ya, terkadang orang itu salah. Seharusnya dia irregular jadi reguler. Seharusnya dia reguler jadi irregular. Nah itu terkadang kasusnya pun juga banyak yang kayak gitu. Nah, dan kuncinya apa? Ya memang kita harus hafalan ya. Misal katakanlah irregular verb itu, misal kalau kita mulai dari Oke. Misal kata si, misal. Nah, si. Verb 2-nya apa? Nah, kadang kalau kita nggak tahu bahwa, oh itu adalah irregular. Kadang kita sit gitu ya, tambah D. Padahal enggak. Padahal verb 2-nya adalah saw, verb 3-nya adalah sin, misal. Terus apalagi misal, break misal. Nah, verb 2-nya broke, verb 3-nya broken. Misal apalagi? Nah, drink misal. Nah, terus verb 2-nya apa? Kalau kita nggak ngeh, jadinya mungkin drinker. Padahal verb 2-nya adalah drank, verb 3-nya adalah drunk. Terus misal apa lagi? Sing, misal. Nah, verb 2-nya apa? Nah, verb 2-nya adalah sang. Nah, verb 3-nya sang. Misal apa lagi? Eat, misal makan. Verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten. Terus apa lagi ya? Mengetahui, misal. Nah, verb 2-nya, verb 3-nya. Nah, jadi memang kuncinya memang harus hafalan ya. Nah, misal kata bring, misal membawa, verb 2-nya. Nah, cuman dulu tuh ada ya. Ketika saya minta untuk merubah ke verb 2, verb 3 ya, bring itu jadi bringet. Verb 3-nya bringet. Nah, iya, jadi kalau misal kita nggak hafal katakanlah ya mungkin bisa kayak gitu ya. Nah, mungkin bisa soalnya nanti akan seperti itu ya. Nah, terus misal kata apa? Nah, misal kata by. Nah, terus verb 2-nya apa? Nah, bisa juga verb 2 dan verb 3-nya dia sama kasusnya kayak gini, bisa juga antara verb 1, 2, 3 dia berubah total ya. Nah, kayak tadi contoh-contoh di awal. Nah, jadi itu hanya beberapa contoh irregular ya. Jadi sebenarnya memang sangat banyak sekali ya. Kita cuma sekilas saja. Nah, nanti bisa ditambah sendiri. Nah, itu adalah regular dan irregular verb. Nah, itu hanya dasar. Terus kita akan ke sini. Nah, kita kembali ngulang yang bentuk nominal. Nah, jadi sebenarnya secara konsep sama seperti yang bentuk nominal present tense kemarin. Jadi ketika kita tidak menemukan verb, katakanlah, ketika kita tidak menemukan verb, maka yang kita gunakan adalah bentuk nominal ya. Kita bentuk nominal. Nah, bentuk nominal itu adalah verb yang berbentuk to be ya. Kalau present tense kemarin to be-nya adalah SMA katakanlah ya, maka kalau yang to be past tense maka to be yang digunakan adalah was sama were ya. Misal katakanlah saya murid, atau mungkin kita ganti aja ya.
Bisa, saya di kelas kemarin. Nah, kata saya di kelas kemarin misal, kan di situ nggak ada kata kerja, kita nggak menemukan kata kerja. Di kelas ngapain misal? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin boleh, kalau di dalam bahasa Inggris kan nggak bisa. Kalau misal kita artikan cuma I in class yesterday, misalnya, ini kan nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Karena nggak ada verb, minim kalimat itu harus ada subjek dan verb. Nah, berarti kita butuh verb karena di sini nggak ada kata kerja. Bagaimana caranya kita menambahkan kata kerja? Nah, kata kerjanya bentuk apa? Yaitu bentuk yang pas, was atau were. Nah, terus kita berarti harus ngikutin si subjek. Oh, karena I maka to be-nya harus was. Oke, I was in class yesterday. Nah, jadi biasanya setelah verb to be, setelah was atau were, maka biasanya itu diikuti dengan mungkin bisa kata sifat, kata keterangan tempat, atau misal kata benda misalnya. Misal, I was student, I was here, I was clever. Jadi biasanya secara pola memang hampir sama present ya, cuman to be-nya diganti. Cuman secara esensi maknanya berarti sesuatu yang lampau ya. Nah, misal seperti ini, bagaimana untuk membentuk? Nah, misalnya, subjek dan to be itu harus sinkron ya. Jadi to be, was atau were harus sinkron dengan subjek. Oh, katakanlah I menggunakan was, you menggunakan were, they, we misal menggunakan were, she, it menggunakan was. Nah, itu harus sinkron. Nah, bagaimana untuk membentuk kalimat yang nominal ya? Polanya ya tinggal subjek to be plus non-verb ya. Terus mungkin bisa ditambah keterangan waktu yang past tense ya. Cuman kan keterangan waktu itu kan optional sebenarnya ya. Tapi kalau misal ada juga akan lebih baik ya. Cuman ketika misal tidak ada penanda waktu sebenarnya juga nggak masalah sih ya. Karena verb itu sudah menunjukkan sesuatu tensesnya ya. Ketika saya memakai to be-nya A, misal I'm here, oh berarti itu adalah saat ini. Kalau saya menuliskan I was here, aku di sini, oh kata was berarti di sininya itu di sini yang sudah lampau misalnya. Terus untuk negatifnya polanya tinggal tambah not, nah ya, not subject plus to be plus not plus non verb. Interrogatifnya tinggal dibalik. Misal I was in Jakarta 2 days ago. Aku di Jakarta 2 hari yang lalu. Nah, di sini kan nggak ada kata kerja kan. Saya di sini. Nah, berarti kita menggunakan verb yang apa? Misal, verb yang to be misal. I was in Jakarta 2 days ago. Aku tidak berada di Jakarta 2 hari yang lalu misal. Oh, berarti tinggal kita sesuaikan rumus aja. I plus was plus not ya in Jakarta 2 days ago. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Nah, berarti secara makna, aku di Jakarta kemarin, misal 2 hari yang lalu. Apakah sekarang masih di Jakarta? Ya belum tentu. Berarti ya sekarang ya cuman cerita doang kan. Oh kalau 2 hari yang lalu aku tuh di Jakarta. Nah jadi esensi maknanya ya sesuatu yang menunjukkan yang lampau. Nah terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya. Was I in Jakarta 2 days ago? Nah, misal she was beautiful yesterday. Dia itu kemarin cantik. Nah, apakah hari ini cantik ya? Nggak tahu ya. Aku tuh cuma cerita aja kalau kemarin tuh dia itu cantik banget misal. Nah, terus bagaimana kalau kita menyebutkan tidak atau negatif? Nah, ya berarti ya tinggal tambah not aja ya. Oh, karena she menggunakan was berarti she was not misal. Nah, terus interrogatifnya gimana? Tinggal dibalik. Terus bagaimana membentuk kalimat yang lain misal ya, he was a general manager last year misal. Nah, kita tambah aja ya. Dia itu seorang manajer tahun lalu. Sekarang apakah jadi manajer? Belum tentu. Kan tahun lalu pokoknya dia itu manajer gitu kan. Nah, terus negatifnya gimana? Katakanlah ya tinggal tambah not aja. Terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya antara to be dan subjek. Nah, kayaknya sih tinggal kayak gini aja ya. Nah, oke, terus kita akan ke sampel ya. Nah, kita akan coba ke contoh. Polanya kan sebenarnya sama banget kayak yang kemarin simple present ya, cuman to be-nya aja yang diganti. Nah, kita ada di purpose kemarin misalnya.
berarti kita tinggal tambah not. Oke, berarti tinggal we were not ya at the library yesterday. Interrogatifnya gimana? Tinggal dibalik. Mungkin contoh yang lain. Mungkin ibuku adalah seorang guru, tapi udah 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang apakah jadi guru ya belum tentu ya. Tapi intinya 2 tahun lalu dia itu ibarat kata masih jadi guru. Nah, terus negatifnya gimana? Ya udah kita tinggal tambahkan not aja ya. Jadi polanya sih sebenarnya tinggal kayak gitu aja ya. Nah, berarti negatifnya tinggal ditambah misal, nah dia itu semalam tuh kok kelihatan papan banget misal. Nah, negatifnya ya tinggal tambah not aja ya. Tinggal kayak gitu aja sih. Sorry, salah ketik. Nah, tinggal ngikutin aja ya. Nah, polanya sih tinggal ngikutin aja. Nah, oke, tinggal kayak gini aja. Nah, itu adalah pola yang nominal. Nah, bagaimana kalau kita pola verbal? Nah, kalau tadi itu adalah pola nominal, verb yang digunakan adalah verb yang modelnya to be. Nah, kalau di sini adalah pola verbal ya. Pola verbal itu berarti kata kerja yang digunakan adalah berbentuk verb. Nah, jadi dia itu adalah real verb ya, jadi bukan modelnya to be. Nah, tetapi dia yang benar-benar kata kerja. Nah, berarti yang kita gunakan adalah verb 2 ya, karena ini menunjuk ke sesuatu yang lampau ya, atau sesuatu yang pas. Nah, misalnya, saya bekerja sebagai seorang guru misalnya. Nah, terus kita kalau mau bahasa Inggriskannya gimana misal? Nah, berarti ya tinggal atau saya telah bekerja atau mungkin saya bekerja sebagai seorang guru tahun lalu katakanlah. Oh, berarti tahun lalu dia itu profesinya adalah guru misalnya. Berarti ya verb yang kita gunakan juga harus ngikutin si penanda waktu ya, apakah dia lampau misal. Oh, berarti kalau di sini ada kata bekerja, maka katakanlah kita menggunakan verb 2 kan, work misal. Oh, karena verb 2-nya apa? Oh, tambah ed. Nah, misal saya pergi ke Jakarta kemarin. Nah, di sini ada kata pergi misal. Oh, berarti pergi itu kan go. Nah, berarti verb 2-nya apa? Nah, verb 2-nya itu kan when kan. Go, when, gone. Nah, berarti saya pergi ke Jakarta kemarin pakainya I went to Jakarta yesterday misal. Nah, kalau kasusnya yang tadi nominal kan, misal saya di Jakarta kemarin. I was in Jakarta yesterday karena di sini nggak ada kata kerja. Nah, seperti yang kayak ini ya. Jadi sebenarnya secara esensi makna hampir-hampir mirip ya. Ya, saya pergi ke Jakarta dengan saya di Jakarta kemarin. Esensi maknanya memang hampir mirip ya. Nah, jadi kalau di sini jelas ada kata kerja, katakanlah ya, misal di sini tuh tanpa kata kerja. Maka menggunakan nominal yang to be. Kalau di sini ada kata kerja, maka menggunakan yang real verb. Terus kita akan ke sini. Kita akan ke bentuk verbal. Nah, jadi bagaimana kalau kita ingin membentuk kalimat verbal? Nah,
konsepnya sebenarnya ya kayak kemarin di simple present tense kan. Simple present tense itu menggunakan kata bantu yaitu do sama does. Kalau di past tense, kata bantu yang digunakan adalah did ya. Entah itu semua subjek, entah itu I, you, we, they ataupun she, he, it. Nah, maka dia akan menggunakan did ya. Nah, terus kita juga harus tahu penggunaan regular sama irregular verb ya di verb 2-nya. Nah, terus bagaimana kalau kita pengen membentuk kalimat positif? Ya udah tinggal subjek plus verb 2. Negatifnya gimana? Nah, subjek plus did. Jadi kita tuliskan kata bantunya did ya, terus tambah not kembali ke verb 1. Jadi turun, dia turun tingkatan kata kerja ya. Jadi awalnya di positif kita menggunakan verb 2, di kalimat negatif kita menggunakan verb 1. Jadi turunan. Maka dari itu kita setidaknya minim ya harus hafal ya. Katakanlah verb 1, verb 2 terus verb 1. Paling enggak juga minim ya verb 1 dan verb 2 kita harus hafal. Nah, bagaimana membentuk interrogatif misalnya? Tinggal polanya dibalik saja ya. Katakanlah did plus subject plus verb 1. Nah, jadi untuk interrogatif akan kembali ke verb 1. Kenapa sih Miss kok di sini katakanlah kembali ke verb 1 misal ya, katakanlah ya. Nah, karena did ini sudah dia mewakili lampau ya. Jadi dia akan kembali ke verb dasar ya. Jadi bukan berarti bahwa di sini did maka di sini harus verb 2 ya. Kalau di sini sudah lampau, nanti verbnya ikutan lampau, nanti nggak bisa move on ya. Nah, bukan gitu. Cuman karena sesuatu yang sudah diwakili di depan ya, maka dia akan verbnya akan mengikuti bentuk dasar ya atau verb 1. Nah, misal ada kata I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Nah, verb 2 itu mungkin bisa diartikan telah, bisa diartikan sudah ya. Nah, aku bermain sepak bola kemarin. Berarti kan intinya ya kemarin itu dia udah main bola katakanlah kalau secara makna kayak gitu. Nah, bagaimana membentuk negatif? Nah, tinggal kita sesuaikan rumus, tinggal I, terus kata bantunya apa? Misal did plus not. Nah, terus verb satunya apa? Misal, oh ternyata dia adalah reguler kan? Oh, berarti played tambah ed, maka verb satunya adalah play. Nah, terus belakangnya ngikutin I didn't play football yesterday atau I did not play football yesterday. Interrogatifnya gimana? Tinggal polanya dibalik ya antara did dan I. Nah, terus misal I wrote a letter last week ya, aku telah menulis surat minggu kemarin atau aku menulis sebuah surat minggu kemarin. Nah, negatifnya gimana? Tinggal diturunkan saja ya. Misal I, terus dia butuh kata bantu apa? Misal I did plus not, terus plus verb 1. Nah, verb satunya apa? Di sini ada verb 2 ya. Nah, maka verb satunya apa? Nah, verb satunya adalah write. Di sini termasuk irregular verb kan. Jadi tidak beraturan ya antara verb 1 2. Nah, terus interrogatifnya gimana? Tinggal polanya dibalik antara did dan subjek. Nah, jadi tinggal seperti itu aja. Jadi soalnya ya tinggal kayak gini ya. Jadi misal saya menuliskan kalimat positif misalnya, nah nanti tinggal kalian yang merubah jadi negatif dan interrogatif. Nah, seperti itu. Oke, kita akan ke contoh soal. Nah, sorry menggunakan verb 2 ya. Oke, misal ibuku memasak mie kemarin misalnya. Di sini menggunakan verb 2. Nah, bagaimana negatifnya? Tinggal my mom. Oke, kata bantunya apa? Oh, ternyata did untuk semua subjek. Oh, berarti did not. Terus kembali ke verb 1. Cook. Nah. Yesterday. Nah. Oke. Terus interrogatifnya gimana? Tinggal dibalik ya. Did my mom misalnya. Oke. Terus misal selanjutnya ya.
Nah, ayahku minum teh semalam misal. My dad drank tea last night. Nah, misal ya. Oke, kita mau bentuk negatifnya gimana? Tinggal ngikutin aja ya, my dad. Terus kata bantunya apa? Did, terus plus not, kembali ke verb 1. Oke, drank itu dari kata kerjanya drink ya. Nah, terus interrogatifnya seperti apa? Tinggal dibalik ya. Did my dad. Nah, oke. Tinggal seperti itu. Oke, misal contoh yang lain katakanlah ya. Nah, misal contoh yang lain. Kita pergi ke Bali tahun kemarin. Nah, negatifnya gimana? Tinggal we, terus kata bantunya did, terus plus not, when. When itu kedua verb satunya apa? Go. Nah, tinggal ngikutin kayak gini aja sih. Misalnya, katakanlah aku menonton, aku menonton film weekend kemarin misalnya, mungkin weekend minggu kemarin katakanlah. Nah, negatifnya gimana ya? Tinggal ngikutin aja ya. I did, terus plus not, kembali ke verb 1, watch. Nah, movie in the last weekend. Nah, jadi tinggal ngikutin saja. Interrogatifnya tinggal dibalik. Jadi tinggal kayak gini terus sih. Jadi kuncinya sih sebenarnya memang harus hafalan ya. Nah, nanti pun untuk katakanlah soal ujian katakanlah ya tetap akan saya tuliskan per tenses-nya. Jadi biar nggak bingung ya. Misal simple present tense dulu selesaikan, nanti baru simple past tense dan seterusnya. Jadi tidak acak ya. Jadi nggak terus nanti saya present habis itu past tense enggak. Jadi saya akan urutkan mungkin present tense dulu, terus past tense. Nah, jadi sesuai dengan urutan materi yang diajarkan. Nah, jadi intinya memang harus banyak-banyak latihan sih. Kalau sudah seperti ini biasanya memang harus banyak latihan ya. Bagaimana misal membentuk kalimat negatif, bagaimana membentuk kalimat katakanlah interrogatif atau mungkin kebalikannya. Mungkin bisa saja ya, soalnya saya cuma menuliskan negatif, kalian menuliskan positif dan interrogatif. Atau mungkin bisa juga ya saya acak katakanlah saya tuliskan interrogatif, nah kalian tinggal menuliskan positif dan negatif. Nah, jadi itu juga bisa saja terjadi ya. Jadi kuasai rumus ya, kuasai rumus nanti banyak latihan, insya Allah bisa. Nah, terus untuk pemilihan kata kerja saya akan carikan yang setidaknya familiar ya. Jadi biar kalian juga tahu ya verb 1, verb 2-nya apa, misal verb 2, verb 1-nya apa. Nah, itu akan lebih gampang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kita itu masih ada sekitar future, kita sudah present dan past ya. Nanti di pertemuan 12 nanti kita akan ke future ya, ke continuous dulu ya. Jadi minggu depan kita akan bahas yang tenses yang continuous, present sama past continuous kita sekalian aja karena rumusnya hampir mirip ya. Terus next lagi kita ke future dan next lagi kita akan ke perfect. Jadi kita masih ada 3 tenses ya. Jadi kalau kita misal pertemuan hari ini katakanlah 11 ya, berarti kita ada tenses itu nanti 12, 13, 14. Nah, kemungkinan
di pertemuan 15 kita hanya akan review soal ya. Kemungkinan nanti di pertemuan 15 sebelum UTS itu kita akan Zoom ya. Jadi kita akan terangkan untuk penugasan UAS-nya seperti apa. Nah, terus kisi-kisi UAS-nya juga seperti apa. Nah, jadi nanti di akhir meeting ya sebelum UAS by Zoom, jadi kita akan review semua tenses. Nah, jadi kalau kita tatap muka saya ragu karena kan kelas kita banyak sekali ya, kelas kita sangat banyak. Jadi ada 4 prodi ya. Tahu sendiri kalau ruangan sekelas itu seperti apa ya. Jadi nanti untuk akhir di pertemuan 15 kita by Zoom saja ya. Jadi biar jelas ya untuk tugas ya, untuk tugasnya nanti seperti apa. Nah, nanti kita juga review materi by Zoom ya. Jadi kalau nanti di kelas otomatis yang depan-depan kedengeran, nanti yang belakang-belakang nggak kedengeran, belum nanti kalau kita ketemu hujan ya, jadi ya takutnya nanti nggak efektif ya untuk pertemuan terakhir. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. I think this all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week. Nah, minggu depan kita online atau offline, Miss. Nah, kita nunggu sikon aja ya. Saya akan ikut kalau jam pertama kalian barangkali online semua, saya di jam kedua saya kan cuma ngikut ya. Nah, jadi kita akan diskusikan di hari Kamisnya ya, siang atau sore hari. Kita apakah tatap muka atau online. Itu saja. Oke, thank you very much for your joining this class today. Keep positive thinking, keep your healthy ya. Semoga juga sukses, lancar ya, lancar kuliah sama kerjanya. Yang penting start aja dulu ya. Jadi kita mau ngapa-ngapain, kerja juga bisa, kuliah juga bisa, sama-sama kehandle ya. Yang penting sehat ya. Itu adalah nikmat dan berkat yang luar biasa. Gitu ya. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take a rest. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat, barangkali ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Nanti wabarakatuh. pulangnya hati-hati. Oke. Siap, Miss. Terasa sih. Thank you, Miss. Oke, thank you. Mau kita apa?